Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, mengikuti semua proses belajar selama kalian masih berada di rumah. Oke, hari ini pertemuan kedua kita di pelajaran seni budaya kelas 7. Bapak akan membahas materi di pertemuan kedua kita pada hari ini, yaitu pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal sejauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan ruh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk ruh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Jadi, mengenai menggambar ini pada saat zaman purba itu mereka sudah mengenal apa yang namanya ketika pada zaman purba itu sudah mengetahui mereka melihat sesuatu berdasarkan objek yang mereka melihat. Mereka lihat. Di antaranya adalah pada saat zaman purba itu banyak sekali orang-orang purba, orang-orang manusia yang seperti hewan yaitu orang purba. Mereka ketika melihat melihat sesuatu ataupun yang berbentuk kayak benda dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu mereka menganggap itu adalah sebagai ruh leluhurnya. Itu pada saat itu, ya, pada saat di zaman purba. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang berada di salah satu goa, terdapat di dinding goa. Di situ di dinding goa itu banyak sekali terdapat gambar ya, gambar-gambar yang digambarkan oleh manusia-manusia purba pada zaman itu. Nah, selanjutnya, adapun ada objek menggambarnya. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, jadi di objek gambar itu, ketika kalian menggambar sesuatu, kalian harus mempunyai objek. Apa yang ingin kalian gambar? Sesuatu apa yang ingin kalian menggambar? Misalnya berbentuk bunga, tumbuh-tumbuhan, ataupun berbentuk benda, dan lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari tumbuh-tumbuhan atau flora, ya, yang biasa kita kenal, yaitu flora. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar itu, gambar yang kita lihat adalah burung atau yang disebut fauna. Nah, inilah dia gambar yang berbentuk alam benda. Alam benda itu misalnya diantaranya ada lautan, ada pegunungan, terus ada tumbuh karang dan sebagainya. Itu yang disebut namanya alam benda. Selanjutnya komposisi. Komposisi ini di dalam materi menggambar, diantaranya adalah komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek yang di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Jadi, ketika menggambar itu harus ada komposisi-komposisinya. Komposisi itu kita melihat letak gambar itu atau objek yang ingin kita gambar seperti apa, iya kan? Terbiasa para seniman lukis, mereka itu ketika menggambar, mereka harus melihat objek yang mereka gambar dari sisi mana. Ada yang namanya harus ada terkesan seperti menunjukkan keseimbangan. Terus kalau dilihat dari keberatannya, biasanya terlihat dari warna gelapnya. Itu memberi kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang benda, berbentuk benda. Itu di situ adalah salah satu contoh gambar benda tabung ya, atau mungkin vas bunga dan juga ada salah satu ember di situ.
Nah, penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Beberapa contoh komposisi dalam menggambar dapat dilihat pada gambar di samping. Inilah dia adalah salah satu contoh-contoh gambar komposisi gambar yang yang cukup berat ya, mulai dari warna gelapnya. Ini kalau komposisi awalnya ini kalau ketika kalian menggambar yang berbentuk benda seperti ini juga cukup susah. Karena apa susah? Karena dia berbentuk seperti tabung, ya kan? Gambar yang pertama itu adalah vas bunga dan juga ada potnya atau mungkin embernya. Terus di bawah yang kedua adalah gambar cangkir dan juga tatakan cangkir. Selanjutnya teknik menggambar. Nah, teknik menggambarnya seperti apa? Kita lihat penjelasannya. Di sini proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. Jadi ketika kalian menggambar itu tuh harus mempunyai tekniknya terlebih dahulu. Yang harus kalian memiliki tekniknya diantaranya harus memiliki komposisi. Komposisi itu dilihat dari gampang dan susahnya. Proporsi itu berarti ukuran gambar tersebut seperti apa. Jadi kalian harus melihat dari segala berbagai macam aspek atau dari berbagai macam sisi. Dan yang terakhir, biar hasilnya pun keseimbangannya pasti akan baik. Nah, inilah dia. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Terus yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Itu adalah salah satu contoh atau tahapan-tahapan teknik menggambarnya. Jadi teknik menggambar itu ada 5. Yang pertama, kalian harus mengetahui bentuk dasar dari objek tersebut. Dan juga bagian dari objeknya. Terus menyambungkan bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Terus dimensinya, gelap, terang, baik hitam atau putih atau berwarna. Dan yang terakhir, memberikan kesan untuk latar belakangnya. Itu teknik menggambarnya. Selanjutnya, pertama kali menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan atau sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Teknik menggambar flora. Di sini menggambar flora, tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga Kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja di bawah ini. Ini teknik menggambar salah satu flora ya, yaitu diambil salah satu contohnya adalah bunga Kamboja dan bunga mawar. Nah, inilah adalah salah satu contoh gambar teknik menggambar bunga Kamboja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ketika pada saat menggambar itu harus benar-benar diperhatikan objeknya dulu. Ketika sudah diperhatikan dengan baik, sudah diteliti dengan baik, maka hasilnya pun dari hasil gambar kalian pun juga pasti akan bagus dan indah dipandang. Adapun teknik menggambar fauna. Nah, fauna itu artinya adalah hewan, memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing, ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat, ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak.
Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar titik. Itik. Itik itu bebek ya. Itik dan bebek beda tapi sama. Beda tapi sama. Sama tapi tak serupa. Ya. Inilah dia. Nah, teknik menggambar itik. Teknik menggambar itik pertama kalian harus membulatkan terlebih dahulu, dilingkarin, baru setelah itu keduanya buat kakinya, sayapnya ya. Terus kepalanya, lehernya, dan yang terakhir hasilnya seperti ini. Bagus ya? Itu adalah salah satu contoh gambar fauna. Selanjutnya teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar, komposisi dalam meletakkan benda, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan, terus penggunaan arsiran atau warna akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang terakhir, penggunaan latar belakang atau yang disebut namanya background. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut. Nah, gambar bentuk silinder dan oval. Ya. Terus yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Dan yang terakhir, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Inilah dia contoh salah satu menggambar alam benda. Bentuk cangkir dan juga tatakannya. Ya. Bagus kan? Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Yang pertama, pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis hasil goresannya. Itu adalah salah satu contoh, salah satu bahan yang harus kalian perlukan, atau alat, ya, alat yang kalian perlukan. Jadi ketika menggambar, tidak sembarang pensil. Jadi setiap pensil itu mempunyai karakter dan ketebalan dan tingkat goresannya itu berbeda-beda. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar pensilnya. Dan yang kedua, pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Nah, inilah dia salah satu contoh gambar pensil warnanya. Dan yang ketiga, krayon. Yang ketiga, krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras.
Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Jadi krayon itu mempunyai dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Nah, ini adalah salah satu contoh krayon yang sering kalian lihat ada di mana-mana ya, ada di tempat fotokopi dan lain-lain. Yang keempat, ballpoint atau pulpen. Selain digunakan bentuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Nah, ini adalah salah satu contoh ballpoint yang mana kalian harus mempersiapkan alat dan bahannya. Kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu, atau coklat. Dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Iya, jadi ketika kalian menggambar, warna kertasnya itu netral, bisa juga warna putih, bisa juga abu-abu, bisa juga coklat, ya, bisa juga coklat. Nah, ini adalah salah satu contoh kertas-kertas yang mana pada saat kalian ingin menggambar. Kalau buku gambar bagaimana? Boleh, yang penting di kertasnya, ya. Oke, kita masuk ke tugas individu. Tugas individu di pertemuan kita yang kedua, setelah membaca semua konsep tentang gambar flora dan fauna, praktikan sesuai dengan perintah di bawah ini. Buatlah gambar dengan memilih tema berikut. Di antaranya ada flora, fauna, dan alam benda. Kalian harus memilih salah satu tema gambar yang ada di bawah. Ada flora, fauna, alam benda. Nah, setelah itu buatlah gambar dengan tema sesuai pilihanmu dengan ketentuan sebagai berikut. Kerjakan di kertas gambar A3. Terus yang kedua, kerjakan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang dipilih. Gambar diwarnai dengan pensil dan memiliki kesan gelap dan terang. Terserah. Oke, ini tugas individu kalian kerjakan di rumah dengan menggambar. Setelah kalian gambar, lalu kalian melaporkan. Lapornya kemana? Lapor ke grup mata pelajaran. Harap dikerjakan di rumah, jangan sampai tidak dikerjakan. Nanti setelah sudah digambar, lalu difoto, setelah difoto lalu dikirimkan di grup. Terima kasih. Jadi oke anak-anak, untuk pertemuan kita yang kedua hari ini di pelajaran seni budaya kelas 7, dari setiap materi yang Bapak sudah jelaskan tadi, harap disimak, harap dibaca terlebih dahulu materinya, setelah itu kerjakan. Kerjakannya seperti apa? Kalian menggambar sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan tadi. Setelah digambar lalu difoto. Hasil gambarnya difoto bersama dengan kalian. Bukan gambarnya saja tapi bersamaan dengan kalian. Oke anak-anak, semoga kalian selalu sehat, tetap jaga kesehatan selama mengikuti proses pembelajaran jarak jauh ini. Tetap selalu semangat ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.